Oke, udah di-record ya. Oke, lanjut lagi berarti ya. Langsung aja lanjut. Jadi hari ini Kak Adam mau sharing perihal SEO ya. SEO kalian mungkin udah sedikit tahu atau pernah dengar, atau mungkin sama sekali belum pernah dengar tentang SEO itu apa. Kurang lebih 12 slide dalam waktu 30 menit. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, jadi ada total 7 pembahasan yang Kak Adam bahas untuk hari ini. Dimulai dari apa itu SEO, SEO traffic, cara kerja SEO, jenis SEO, indikator utama SEO, manfaat adanya SEO, dan terakhir ada tools untuk SEO yang bisa digunakan oleh kalian. Kita mulai dari yang pertama, yaitu apa itu SEO. Di sini Kak Adam nggak akan menjelaskan secara apa sih kayak penjelasan umumnya gitu lah. Jadi dalam pengertian dari Kak Adam, itu SEO terdiri dari 3 bagian ya. Pertama itu digunakan untuk teknik digital marketing. Nah, maksudnya apa sih teknik digital marketing itu? Sebagian besar SEO itu tujuannya digunakan untuk marketing ya, terutama ya digital marketing, terutama untuk memasarkan produk, untuk memasarkan website, atau memasarkan kayak produk-produk digital lainnya, bahkan untuk kayak penerimaan mahasiswa baru kayak gitu itu juga bisa. Waduh, itu soundnya siapa tuh? Oke, selain itu tujuannya juga bisa untuk optimasi mesin pencari. Ini maksudnya kurang lebih kalau kalian mencari sesuatu di Google ya, itu kan pasti keluar kata kunci tuh rekomendasi. Misalkan mau nyari daftar di kampus Raharja jurusan bisnis digital, maka nanti ada kayak rekomendasi gitu. Oke, daftarnya di sini nih. Nah, itu kurang lebih kayak gitu optimasinya. Lalu yang terakhir adalah upaya dalam meningkatkan peringkat website dalam search engine. Jadi setiap website yang kita buat itu belum tentu bakal muncul di halaman pertama Google. Nah, itu ada alasannya. Kenapa? Karena SEO-nya belum diterapkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk meningkatkan agar dia bisa di halaman 1 atau dia bisa di peringkat paling atas, jadi walaupun dia masuk peringkat 1 tapi paling atas kan tetap nggak kelihatan kan. Nah, untuk meningkatkannya ke peringkat nomor 1, nah itu kita perlu menggunakan apa yang namanya SEO. Itu suaranya mungkin bisa di-mute dulu kali ya. Oke, lanjut lagi ya. Oke, tujuan dari SEO itu sendiri ada beberapa ya sebenarnya. Sebenarnya ada banyak banget sih kenapa alasan kita pasti. Mohon maaf itu suaranya mungkin bisa di-mute dulu. Oke, lanjut lagi. Tujuannya sebenarnya ada banyak banget yang nggak terbatas hanya di slide ini. Yang pertama itu udah pasti kan pengen jadi nomor 1 lah gitu di search engine, itu udah pasti. Kemudian kita ingin kata kunci milik kita ya, produk kita itu jadi yang ditargetkan gitu loh. Maksudnya ketika orang mencari jurusan terbaik misalkan gitu, yang keluar adalah bisnis digital, kurang lebih kayak gitu. Itu seperti kayak kata kunci pemancing lah gitu untuk mengeluarkan artikel atau produk yang kita jual. Lalu yang selanjutnya adalah si SEO-nya ini tujuannya udah pasti untuk meningkatkan volume dan traffic pengunjung ya. Ini biasanya kalau setelah diterapkan SEO umumnya ya, biasanya itu udah pastilah itu traffic pasti bakal meningkat drastis. Ya walaupun gak drastis banget sih, dia akan meningkat secara perlahan. Tapi kurang lebih itu berguna banget sih si SEO itu. Apanya? Oh, ini. Oke. Selanjutnya yaitu meningkatkan penghasilan ya. Kalau emang kalian memasang suatu ads atau menjual produk, ini udah pasti si SEO ini pasti bakalan membantu banget ya. Karena kalau misalnya memasang iklan udah pasti kita butuh traffic yang tinggi, volume yang tinggi, nggak cuma bot ya, tapi orang beneran. Nah, itu cara kita biar sampai lah gitu ke si pengunjung atau user atau pengguna yang pengen beli. Nah, itu bisa pakai apa yang namanya si SEO ini. Makanya dia bisa mempengaruhi secara garis besar ya, dia bisa mempengaruhi si hasil penghasilan kita dari sebuah website.
Oke, dan tujuan-tujuan lainnya sih sebenarnya biar tadi penghasilan itu udah benar. Lalu selanjutnya kalau misalkan kita ingin merilis produk baru, itu bakal lebih cepat diketahui oleh publik. Secara simpel lah itu kayak iklan gratis juga sih ya. Sebenarnya ada yang bayar juga namanya SEM. Mungkin kalian pernah dengar itu SEM, SEM. Tapi perbedaan SEO dan SEM itu mungkin nanti kadang lebih jelaskan lebih lanjut kali ya. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, selanjutnya itu ada SEO traffic. Trafficnya ini lagi-lagi dibagi, nggak cuma traffic dari yang aduh itu suara siapa? Oke, lanjut ya. Jadi trafficnya itu dibagi lagi ada 4 kategori. Yang pertama itu organic, quantity, paid, dan quality. Kalau organik ini nih jadi begini, kalau misalkan traffic organik itu tuh traffic yang umum ya, misalkan kita cari tanpa tahu tujuannya apa. Misalkan kita kayak nyari suatu baju nih, padahal bajunya ada namanya lah gitu atau merek tertentu. Tapi kita sebutnya misalkan baju biru di Google. Nah, itu hasil pencarian kita disebut organic traffic. Jadi pencarian kata-kata yang enggak khusus lah gitu, nggak tertentu apa yang kita cari. Nah, itu organic traffic di dalam SEO itu penting sebenarnya ya, karena persaingannya ketat di sana, ketat sekali. Kalau misalkan kita nyarinya cuma baju biru, bayangin itu ada banyak banget baju biru di dalam pencarian Google. Nggak cuma website kamu aja, tapi ada website seperti Shopee, Tokped, kayak gitu-gitu pasti udah ada banyak banget yang SEO-nya sangat kuat banget. Nah, maka dari itu yang pertama kenapa organic traffic, karena ini paling besar lah jumlah trafficnya. Biasanya orang-orang awam, orang tua, atau anak kecil tuh nyarinya dengan menggunakan kata kunci organic traffic. Nah, dan selanjutnya ini ada quantity ya, ada quality dan ada juga quantity. Kalau misalkan quantity itu kita mencari jumlahnya ya, jumlah berapa banyak, berapa besar traffic yang akan masuk ke tempat kita. Nah, itu kita bisa manfaatin sebenarnya dari organic traffic, itu juga bisa, ataupun langsung direct link atau redirect link. Kalau misalkan direct itu orang-orang nyari kata kuncinya dengan kata kunci brand misalkan atau produk. Nah, itu nanti kecarinya langsung di kita. Itu berarti udah khusus ya. Quantity ini lebih fokus dia nyarinya ke berapa banyak jumlah yang akan datang ke website kita. Itu disebut quantity traffic. Kalau quality traffic ini kalau misalkan quantity itu sebenarnya ada banyak juga sih yang bot ya. Ada juga yang bisa pakai bot, ada juga yang beneran. Tapi kalau quality itu dihitungnya berdasarkan orang beneran atau orang real ya. Quality itu disebutnya quality. Kalau misalkan kita mau nawarin suatu produk yang benar-benar gitu, yang real, ada testimoni dan sebagainya, bisa muncul di Google kayak gitu-gitu. Nah, itu disebutnya quality traffic dihitungnya. Nah, untuk paid traffic ini sebenarnya ini lebih ke arah SEM sih ya, atau kayak iklan. Pernah lihat iklan di website kan ya, kalau misalnya lagi nyari sesuatu nih, apa yang kita cari, habis kita ngeliat tiba-tiba loh kok muncul gitu loh, pas banget. Nah, itu permainan SEO sebenarnya, ditambah dengan paid ya, paid tools-nya paid yang berbayar. Sebetulnya di Google Analytics itu juga ada. Kalau misalkan lagi ngetik entah itu baju atau apa, atau kita pernah ngeliat barang itu sebelumnya tiba-tiba muncul lagi, atau habis kita nyari baju biru ternyata di pencarian kayak Shopee atau apa itu baju biru lagi yang keluar, atau di IG kan. Nah, itu semuanya ngaruh ke yang namanya si SEO ini, traffic. Jadi kurang lebih perihal traffic seperti itu. Nah, cara kerjanya SEO gimana sih? Kok tiba-tiba misalkan kalian pasti bingung, kok website saya udah dibuat nih, udah lama, tapi kok nggak masuk halaman pertama gitu. Terus juga udah buat ribuan artikel atau ada ratusan artikel gitu, tapi tetap nggak masuk juga di Google. Nah, cara kerja si SEO itu sebenarnya dia nggak pakai manusia ya indeksnya. Jadi nanti bakal ada robot namanya crawler bot atau Google bot. Sebenarnya crawler bot itu nggak terbatas pada Google bot ya. Ini Kak Adam nyontoinnya dari Google. Ada Bing Bot. Bing itu kan dari Microsoft. Terus ada Yandex, ada Yahoo, ada Baidu. Itu ada banyak banget. Ada Tencent, ada yang lain-lain deh. Pokoknya itu ada crawlernya yang
nyari pencarian di search engine. Setiap crawler itu tugasnya dia cuma ngakses si website itu. Nanti dia bakal akses keseluruhannya. Walaupun nggak sekaligus sih dalam satu waktu. Dan ini biasanya butuh waktu ya. Kalau misalkan si SEO ini biasanya lamanya di dia. Karena kita harus pinter-pinter mancing biar dia bisa main ke website kita. Nah itu caranya sebenarnya ada nanti caranya dikasih tahu. Dan si Google Bot ini bakal masuk seperti orang-orang biasa umumnya gitu lah, ngakses kayak gitu-gitu. Nah tapi dia punya tugas. Setelah diakses dia bakal bikin catatan atau indexing. Misalkan halamannya websitenya Ecostek lah gitu tuh, salah satu event yang mau berjalan ya di Raharja. Nah website Ecostek ini pengen banget bisa terindeks di Google atau muncul lah gitu di pencariannya. Nah itu si Google Bot bakal masuk dia ke dalam si Ecostek, bakal dia pindah semuanya lah, di scan kayak gitu modelnya. Kalau emang dinyatakan skor SEO-nya atau dia tidak melanggar sesuatu hal yang di syarat Google lah gitu. Nah, itu dia bakal diindeks, dicatat di indeks. Setelah diindeks, dia bakal naik rankingnya. Jadi, walaupun udah diindeks, belum tentu kalian bisa masuk ke halaman pertama. Atau apalagi juara satu ya, belum tentu. Kalian mesti sabar, kalian mesti update terus, perbanyak konten yang bagus-bagus, itu harus seperti itu, agar rankingnya juga naik. Selain si SEO ini juga nanti ada tools-toolsnya ya dikasih tahu ya. Kurang lebih untuk cara kerjanya seperti itu. Untuk SEO ini berlaku nggak cuma untuk Google Bot ya, tapi semuanya. Emang sih kadang-kadang si Google Bot ini kadang membebani si server ya. Nggak cuma Google Bot sih, ada juga bot-bot dari yang lain, Baidu atau Tencent. Itu kadang juga memberatkan server. Nggak semua nggak semua crawler itu baik. Kadang juga ada yang bisa bikin down server atau gimana. Nah itu cara nanganinnya itu kita bisa pakai, nanti ada caranya, dan itu kita bisa setting namanya robot TXT kayak gitu. Nah kita bisa atur robot dari mana aja yang bisa masuk, kurang lebih seperti itu. Oke, nah jenis-jenis SEO-nya kayak gimana sih? Kalian mungkin kurang tahu kali ya jenis-jenis SEO. Taunya mungkin yang pernah, kalau anak-anak di Alphabet Inkubator atau saya disebutnya, itu dia udah aktif ya di SEO-nya ya, tapi mungkin nggak lebih dalam pengetahuan SEO-nya. Hanya sekedar oke lah di on page lah, tapi di off page sangat jarang sekali untuk diterapkan. Kalau on page ini artinya itu SEO yang berada di page yang kalian buat atau postingan. Contoh kita ambil di sini WordPress ya, WordPress. WordPress itu kalau misalkan kita lagi bikin page atau post, nah itu disebutnya on page. Sedangkan off page itu cara kerja SEO tapi itu di luarnya, bukan di page tersebut. Jadi di on page ini ada banyak ya, bisa dilihat di sini kurang lebih. Ada tadi ada robot TXT yang kalian bilang. Jadi di dalam sini minimal mesti mengandung ini semua, minimal ya. Tapi nggak wajib semua sih. Kalau misalkan bisa terpenuhi semua itu biasanya SEO-nya makin kuat. Kalau misalkan hanya beberapa ya tetap muncul SEO-nya tetap. Tapi untuk kemungkinan muncul di peringkat 1 itu sangat kecil, sangat rendah. Jadi yang harus diperhatiin banget ya itu site performance, itu udah penting banget. Jangan sampai SEO-nya udah jalan, udah kayak gitu, tapi website-nya itu sering ngedown kayak gitu. Terus title tag for link. Nah ini title tag ini juga penting ya. Title tag itu harus mengandung sebuah kata kunci kalian. Misalkan kalian mau jualan baju biru, nah itu harus ditulis baju birunya gitu. Atau tambahin juga brand kalian. Itu harus penting banget. Jadi ketika orang nyari baju biru, yang muncul brand kalian kayak gitu. Nah, kalau canonical ini sebenarnya bisa diatur ya. Canonical itu biasanya link-link yang utama yang pengen kita munculin di Google pencarian. Biasanya kalau misalkan kita cari ya, nanti keadaan demoin deh ya. Kalau misalkan kita cari sesuatu nih, Tokopedia, nanti dia bakal muncul kan link kayak login di bawahnya. Terus ada belanja sekarang atau apa. Nah, itu biasanya itu disebut canonical. Itu yang bakal muncul pertama kali ketika dicari Tokopedia. Nah, untuk link-link yang lain itu bukan link-link yang canon ya, tapi link-link yang bukan alternatif juga sih, tapi link secondary lah gitu bisa dibilang. Kalau canon itu link-link yang utama yang bakal menarik si perhatian si pengguna atau pembeli. Nah,
Kalau internal link tuh gimana? Internal link ini berbeda dari backlink ya. Kalau misalkan backlink itu hubungan antara website-website yang lainnya itu juga penting sih sebenarnya. Tapi internal link ini bagus untuk membangun si SEO kita dulu. Internal link ini misalkan ya di halaman depan nih, kalian udah bikin post atau landing page dari WordPress atau dari OJS deh. Itu mesti terhubung dengan link lainnya sesama di dalam sistem itu. Misalkan di depan ada kata pembayaran, registrasi. Nah, itu mesti diarahkan ke postingan tentang registrasi di halaman website kita juga. Itu disebut internal link. Jadi kita saling link lah gitu. Itu penting kenapa? Karena si crawler bots yang tadi udah dijelaskan, itu dia bikin peta gitu di map di website kita dengan memanfaatkan internal link ini. Kalau misalkan kita nggak masukin internal link, otomatis si crawler ini cuma berhenti di landing page, nggak sampai ke regis, nggak sampai ke biaya pendaftaran, nggak sampai ke pokoknya tempat kayak submit atau apa kalau JSK gitu, itu nggak bakal sampai kayak gitu. Makanya kalau misalkan pengen semuanya bisa masuk gitulah ke dalam search engine Google, itu saranin aktifin internal linknya, jadi saling terhubung. Itu bagus kalau misalkan link gitu itu disebutnya kuat dan mempermudah si crawlernya. Nah, kalau sitemap ini sebenarnya map yang biasanya di-generate otomatis oleh website ya. Tapi biasanya umumnya itu kalau WordPress atau OJS. OJS itu Open Journal System ya. Dan kalau misalkan nggak ada, itu juga bisa dibuat sendiri setelah website-nya jadi. Biasanya sitemap ini tuh berisi map. Jadi peta lah gitu, peta situs kita. Kalau misalkan di website kita kan ada banyak tuh ya link ya, ada ribuan, kita nggak mungkin bisa ingat. Nah, sitemap ini ditujukan untuk si crawler bantu juga kayak internal link modelnya. Kalau internal link itu secara langsung, kalau sitemap itu kayak petunjuk. Nanti si crawler ini tolong kunjungin ini, tolong kunjungin regis, tolong kunjungin pendaftaran kayak gitu. Lalu kalau SEO untuk kuat, kalau bisa 404-nya jangan error. Maksudnya error tuh kayak tiba-tiba ngeblank hitam, tapi halaman yang bagus lah gitu didesain. Nah, itu tugasnya kayak gitu. Error apapun kalau misalkan di SEO itu mesti dipercantik lah gitu. Jangan tiba-tiba muncul dinosaurus atau apa. Nah, itu kurang bagus. Karena kalau misalkan kayak gitu itu trafficnya nggak masuk ke kita. Tapi kalau misalkan ada halaman cantik itu tetap masuk hitungan yang 404 error. Lalu robot TXT ini gunanya untuk pembatasan ya. Biasanya ada bot-bot jahat. Kita bisa batasin di robot TXT. Kenapa kita batasin? Karena nggak semua robot itu baik ya. Kalau misalkan dia ngirim traffic jutaan, itu bakal memperberat website ya, sistem kita gitu loh. Baik mau JS, mau WordPress atau e-commerce lainnya lah gitu. Itu bahaya. Karena kalau misalkan semua trafficnya robot, bandwidthnya habis untuk robot doang. Akhirnya ujung-ujungnya itu pengguna jadi nggak bisa akses dan anggap ini lemot, ini payah gitu. Lalu untuk keyword ya, keyword density ini kita emang wajib sih masukin keywordnya. Misalnya kayak tadi baju biru atau baju pink lah gitu. Tapi jangan terlalu banyak juga di halaman itu. Mentang-mentang kita harus masukin keywordnya di halaman depan gitu. Tapi kita masukinnya misalkan ada 300 kata baju biru atau apa, itu nggak boleh. Jangan sampai kayak gitu juga. Yang berlebihan itu nggak baik biasanya. Nah, secukupnya, maksudnya secukupnya itu perkiraan aja ya. Kalau misalkan untuk 300 kata itu biasanya minimal di angka 5 atau 10 kata kunci itu. Itu pun harus dirangkai kata-katanya dengan bagus karena crawler bisa ngenalin kata-kata itu. Baik itu Inggris, Indonesia atau bahasa lainnya itu dia bisa kenal. Nah, untuk meta tag ini biasanya pernah ngeliat kan ya kalau misalkan syarat pencarian Google tuh ada penjelasannya sedikit di bawah judul artikel gitu. Nah, itu disebutnya meta tag. Bahkan meta tag itu juga termasuk judulnya juga ya, sama deskripsinya. Biasanya kalau misalkan buka-buka Wikipedia kayak gitu tuh, itu udah ada tuh meta tag-nya, penjelasannya sedikit walaupun nanti kalau kita klik munculnya banyak. Nah, itu meta tag. Meta tag juga diisinya juga nggak boleh terlalu banyak ya, secukupnya. Secukupnya itu
mungkin bisa di angka 20 atau 50 kata, itu nggak boleh lebih dari itu sih biasanya. Nah, itu juga harus mengandung keyword ya, lagi-lagi nggak boleh nggak mengandung keyword. Nah, lalu ada off page di sini. Off page ini maksudnya apa? Off page ini untuk mendukung si on page. Setelah kita buat ini, kita coba pasarin juga dengan cara off page. Off page itu ini biasanya backlink ya. Kita bisa share sosial media, kita bisa komen-komen di forum atau blog tentang kita itu. Nanti SEO-nya bakal muncul tuh kalau misalnya kita nyari ini, ngarahnya kita lagi kayak gitu. Forum posting, artikel marketing, social bookmark, directory submission, RSS feed, itu ada banyak. Jadi off page ini cara kita mendukung untuk meningkatkan si on page, kurang lebih kayak gitu. Bisa dengan berbagai cara, atau komentar di Facebook, IG, kayak gitu-gitu, Twitter, bahkan tweet juga akan detect sama Google ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu nah ini indikator utama SEO ya. Jadi kalau misalkan kita mau bikin SEO, ini harus diperhatikan juga struktur URL. Ini maksudnya struktur URL itu, kalau misalkan kita bikin website nih, biasanya URL-nya contoh deh, contoh kecilnya alfabet inkubator. Nah, terus belakangnya kayak hash tuh, kata-kata acak 7890 ABCDEFG gitu. Itu nggak boleh. Kalau mau dikurangin ya, jangan kayak gitu lagi. Usahain URL-nya itu mengandung kata kunci kita. Misalkan kayak tadi ya, alfabet inkubator, kopi chai gitu. Nah, itu berarti apa yang kita cari itu tentang kopi chai. Jadi ketika dicari di Google, nanti itu bakal jadi rekomendasi oleh Google, dan itu juga mempermudah si crawlernya. Crawlernya itu jadi anggap itu bukan website spam atau bukan website yang sekiranya pemalsuan atau pembohongan, karena dia bisa ngedetek itu. Lalu SSL nih yang paling penting nih, biasanya nih orang-orang bikin website seadanya aja tapi nggak memperhatikan si SSL. SSL itu jadi untuk pengamanan si domain ya, setiap domain itu kan ada komunikasi antara klien sama servernya. Nah, itu dia untuk menjaga sih biar nggak ada pihak ketiga yang ngedengar omongan mereka. Kayak gitulah, dienkripsi setiap apa transaksi apa yang terjadi di website itu. Itu penting. Dan SSL juga biasanya sih udah gratis ya, dari Cloudflare, dari adalah pokoknya gratis SSL itu. Dan biasanya kalau udah beli domain itu udah gratis ya umumnya. Lalu topik konten ya. Topik konten ini harus disesuaikan. Kenapa harus disesuaikan? Jangan sampai kata kuncinya apa tapi isinya apa, itu nggak boleh. Jadi kalau bisa itu harus disesuaikan. Kalau kita lagi bahas pendaftaran ya maka tentang pendaftaran kayak gitu. Termasuk gambar dan video. Itu juga harus nyambung ya. Nggak boleh sampai nggak nyambung lah gitu. Terus kalau bisa susunannya juga lebih ke arah 5W1H ya, mungkin pernah dengar itu kan. Penulisannya kurang lebih kayak gitu. Dan setiap konten itu minimal harus mengandung 300 kata lah ya. Itu biasanya untuk memancing dan bisa memperbanyak si keywordnya itu juga. Maksudnya memancing si crawler ya. Sama memancing si pengunjung juga. Jadi setiap kita ngetik biaya ini berapa sih, biaya jurusan ini apa sih, biaya ini apa, nanti itu tuh padahal itu ada di dalam satu page ya, nanti page itu yang akan muncul walau kata kuncinya yang dicari apa tapi page itu lagi yang direkomendasiin gitu. Tunggu sebentar ya, minum dulu. Oke, lanjut lagi ya. Untuk search intent ini, sebelum kita buat postingan ya, atau page atau OJS atau e-commerce lainnya, atau ngoding sendiri ya, itu kita harus neliti namanya search intent. Search intent itu dibagi menjadi 4 ya. Pertama, itu ada kata kunci yang umum, bukan komersil. Kata kunci umum itu kayak organic search yang tadi. Kalau misalkan kita nyari sesuatu yang kita nggak tahu itu kata kunci tepatnya tuh kayak gimana, tapi kata kuncinya kurang lebih kayak gini, yang kita maksud lah gitu. Nah, itu namanya itu pencarian yang umum ya, kata kunci umum. Lalu ada kata kunci brand. Brand itu berarti kita kalau mau nunjukin brand. Kata kunci brand ini misalkan kalau brandnya kopi chai ya berarti banyakin kata kunci kopi chai kayak gitu.
Lalu kalau misalkan ada lagi kata kunci komersil, itu produk. Biasanya dia ngebandingin produk. Ngebandingin produknya nggak langsung terang-terangan ya, tapi ngebandingin produk antara kenapa sih harus pilih ini, kenapa nggak pilih itu. Itu kata kunci yang komersil. Lalu ada transaksi. Nah, transaksi ini biasanya nge-guide untuk orang-orang tuh biar beli gitu. Nah, itu terbagi menjadi 4. Nah, kalau misalkan kalian mau buat suatu page, itu harus tentuin dulu. Masuknya apakah ke umum, apakah ke brand, apakah ke komersil, atau transaksi. Itu biasanya dibagi kayak gitu. Itu udah dibagi oleh si Google crawler. Nanti dia bakal kategori. Emang kita nggak bisa ngeliat kategorinya, tapi mereka tuh biasanya udah susun kategorinya kurang lebih seperti itu. Lalu untuk struktur konten, ini baik Inggris maupun Indonesia ini masih diperhatiin yang tadi ya. Kata kuncinya nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh sampai ribuan. 300 kata itu nggak boleh kata kunci semua ya. Misalkan baju biru udah sampai bawah itu nggak boleh. Itu dianggapnya spam. Atau bahkan dianggapnya website penipuan juga. Nah, terus untuk struktur kontennya juga kalau 300 kata itu nggak wajib sih sebenarnya, tapi kalau bisa diraih lah gitu. Nah, itu untuk lagi-lagi untuk kalau misalnya kita nyari A bakal diarahin ke page itu, nyari B bakal diarahin ke page itu. Kayak contoh deh copy C deh, ada yang signature, ada yang original. Kalau misalnya kita nyari yang original, nanti diarahinnya ke page yang utama, si copy C. Kalau kita nyari signature, lagi-lagi bakal diarahin ke situ. Mau nyari yang 1 liter bakal diarahin ke situ. Itu kayak gitu maksudnya kalau 300 kata. Jadi banyak lah kontennya mengandungnya. Lalu untuk meta tag tadi udah dijelasin ya, meta tag itu deskripsi yang bakal muncul di Google. Kalau kita nyari sesuatu itu bakal ada meta tag deskripsinya sedikit lah gitu. Ada juga judulnya, ada juga meta tag deskripsinya kayak gitu. Nah, untuk backlink ini tadi ya si yang sebelumnya itu yang dijelasin off page. Backlink itu kita bisa manfaatin kayak si Facebook, kayak Kaskus atau forum-forum yang lain yang forum-forum yang gede. Nah, backlink ini usahain jangan sampai backlink yang abal-abal. Backlink abal-abal tuh maksudnya website yang masih nol, website yang masih sepi, terus kita minta disaling link lah gitu. Nah, itu kurang kuat. Biasanya kalau SEO mau kuat ya, mau juara satu, itu backlinknya biasanya dari startup-startup yang besar ya, atau forum-forum yang punya koneksi banyak, punya pengguna banyak, itu kayak gitu kurang lebih. Jadi kita sekalian masarin juga, sekaligus dapat backlinknya dia. Nah, kecepatan website juga ya. Kalau misalkan lemot, atau lambat, atau nggak bisa diakses, nah itu lagi-lagi bakal ngaruhin si SEO-nya. Nggak cuma SEO, si pengguna juga pastinya males ya kalau misalkan website-nya lemot nih, atau ini nggak bisa diakses, ya udah ditutup aja. Nah, itu juga penting. Jadi kurang lebih ada 8 ya, ini ada indikator utamanya. Dan ini mesti diperhatiin banget, jangan sampai ada yang terlewat. Jadi nggak asal-asalan ya kalau misalkan nentuin SEO itu, misalkan kayak tadi ada penelitiannya, terus keamanannya, strukturnya gimana, itu mesti diperhatiin. Nah, jadi manfaat si SEO ini apa sih? Pertama, kita bisa ngatur si SEO ini kan, kalau SEM itu bayar ya. Kita bisa biar muncul di halaman pertama, bahkan peringkat 1 itu kalau kita bayar. Tapi bayarnya itu mahal, nggak gratis ya. Bahkan dibayar hitungannya per klik. Biasanya kita iklan, bayar ke Google. Nah, kalau misalnya yang gratis gimana sih? Nah, yang gratis itu kita namanya SEO. Ini tanpa biaya. Nah, ini bisa ningkatin kunjungannya juga. Alat promosi organik nih, maksudnya yang tadi ya, organik ya. Jadi orang nyari baju biru atau nyari kopi, yang muncul kopi Chai, kayak gitu. Atau yang muncul jaket AI, Jai. Itu alat promosi organik ya. Terus visibilitas website-nya meningkat. Kadang ada kita punya website nggak bisa dicari di Google. Bahkan kita cari nih website misalkan Adam atau apa, nggak ketemu. Padahal udah beli mahal-mahal, udah ngoding capek-capek, nggak ketemu. Nah, itu pengaruhnya juga di SEO ya. Lalu traffic dapat dipantau dengan mudah. Nah, ini udah pasti ya. Trafficnya juga kalau misalkan SEO-nya udah tinggi, trafficnya pasti udah banyak dan mudah dipantau juga. Nah, kekurangannya apa sih? Kalau SEO lagi-lagi makan waktu yang cukup lama. Jadi nggak bisa sebentar ya, nggak bisa hari ini nih, pagi ini kita setting, malamnya udah muncul di Google. Nggak begitu. Kita harus nunggu si crawlernya, kita harus nunggu di indeks sampai ranking kita itu naik, kayak gitu kurang lebih. Nggak bisa dilakukan dengan instan ya, udah pasti, karena lagi-lagi tadi sebelumnya Kak, itu bakal membutuhkan waktu yang cukup lama.
Terus biasanya tergantung dari search engine, kita bisa pilih kita mau di mana. Biasanya sih yang paling cepat Google ya, karena besar banget. Udah gitu crawlernya sangat banyak. Nah, terus memantau perkembangan algoritma dan sistem kerja ya. Jadi perkembangan algoritma ini maksudnya gini, kalau misalkan kita lagi pakai teknik kayak algoritma sesuatu ini atau sistem kerja seperti ini. Nah, ini kekurangannya kita tuh nggak bisa mantau banget gitu loh perkembangan si crawlernya ya, cara strategi dia tuh kayak gimana atau kayak gimana. Kita hanya bisa kayak nunggu sambil kita perbaiki konten terus menerus sampai si kita bisa masuk gitu. Jadi kita nggak bisa ngakalin algoritmanya ya. Katanya kan ada orang-orang yang bisa ngakalin algoritma ini itu sebenarnya lebih tepatnya sih dia udah nemuin hal yang tepat, kontennya bagus kayak gitu-gitu. Lalu kompetisinya juga sangat ketat udah pasti ya. Ini tergantung kata kunci sih. Kadang ada kata kunci yang nggak diminatin. Kalau kata kunci nggak diminatin itu kompetisinya nggak ketat. Tapi kalau misalkan kata kunci yang kayak banyak kopi nih, misalkan atau kafe atau apa itu ketat banget ya. Itu nggak bisa santai aja lah gitu kita untuk bisa menangin si SEO-nya. Tapi kita butuh kerja keras. Terus kita harus rajin-rajin update, harus rajin-rajin bikin artikel kayak gitu. Terus, nah jadi tools-toolsnya apa aja sih? Mungkin Kak Adam bisa nunjukin aja kali ya. Tunggu. Sebentar guys, tadi ini sharing lagi. Oke, udah kelihatan ya. Jadi yang pertama itu ini yang umum aja ya, yang Kak Adam kasih tahu ya. Biasanya itu disebut Google Analytics. Nah, ini tadi Kak Adam mau ngasih contoh ya. Yang dimaksud SEM itu apa sih SEM? Kita bisa juara 1 langsung, tapi kita harus ngeluarin duit banyak. Nah, ini maksudnya SEM. Iklan nih. Di sini iklannya tentang Google Analytics. Nah, ini dia SEM. Ini langsung juara 1 nih dia. Tapi sebenarnya kalau misalnya di SEO, yang juara 1 itu dia. Dia bisa juara 1 karena dia bayar. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini Kak Adam pakai plugin yang namanya nggak tahu ya di situ kelihatan atau enggak. Namanya ada di sini. Aduh, ini nggak kelihatan lagi. Nah, ini namanya SEO Quake. Jadi di sini ada penelusuran kayak gini-gini. Ini ngebantu banget sih buat SEO ya sebenarnya. Atau yang untuk ngeter SEO. Nah, terus untuk analitik sendiri itu untuk apa sih sebenarnya? Analitik sendiri ini untuk statistik ya, statistik peningkatan atau kalau misalkan ada penurunan atau ada peningkatan ini kita bisa tahu. Bahkan keuntungan ya, keuntungan dari website kita juga bisa dihitung di sini ya. Kita bisa tahu perilaku pengguna kita lah gitu, sasaran target kita tuh kayak gimana. Dia seneng yang ngunjungin page apa, dia paling sering klik apa, dia paling sering berapa lama sih dia tuh biasanya umumnya akses si page itu kurang lebih kayak gitu. Ini kemampuan si Google Analytics. Ini biasanya dipakai ya, bahkan untuk perusahaan yang besar banget juga biasanya pakai ini. Dan tadi kalau misalkan kalian bingung meta tag itu apa, ini kadang juga mau jelasin ya. Ini itu meta tag tuh ini description. Dan ini meta juga. Lalu maksudnya tadi yang page-page yang bakal keluar di Google yang ada kayak itu. Nah ini pengaruhnya dari mana? Ini biasanya ini dari Canon, Canonical yang tadi kalian lihat ya Canon. Nah ini Canon, ini berarti link yang utama. Kalau misalnya kita telusurin lagi, ini bukan link utama, tapi link-link yang secondary atau yang lainnya atau cadangan juga bisa. Kalau SEO-nya udah kuat banget nih, ciri-cirinya apa sih? Biasanya ada di sebelah sini ya. Nah, ini yang di sebelah sini apa nih? Kalian bisa ngeliat ya, ada di sini ada wikinya, terus di sini juga ada. Nah, ini apa? Ini Google Business. Biasanya orang yang punya bisnis pasang ini. Jadi ini bisa memperkenalkan bisnis kalian secara singkat. Ini SEO-nya udah kuat banget ya, jelas ya Google ya.
Jadi apapun yang berkaitan di halaman 1 ini bakal semuanya ngarahnya ke Google Analytics si Google itu sendiri. Kalau misalkan kita cari contohnya penerapan di Raharja ya, coba kayak gini ya. Ecostek ya contohnya. Nah, ini Ecostek juga ada ya, bisa dilihat ya di sini ya. Di juara 1 nih, Ecostek ini. Ngomong-ngomong Ecostek ini mau diselenggarain nih guys ya, tanggal 3 dan 4 Februari 2022. Dan si Ecostek ini SEO-nya udah termasuk kuat ya. Jadi Canon-nya ini udah disusun sedemikian rupa hingga mudahin crawler ya. Nggak cuma crawler, kalau crawler udah merasa mudah, orang-orang pasti bakal mudah juga. Misalkan kayak author information, call for paper, kayak gitu-gitu. Dan dia bisa milih-milih nih. Oh jadi link yang penting tuh yang ini. Yang nggak penting ya udah telusurin selanjutnya. Dan dampaknya apa sih pengaruhnya? Nah, di sini juga udah ada Google Business ya, bisa dilihat ya. Kalau misalkan dia udah peringkat 1, udah kuat SEO-nya, otomatis si crawler tuh udah bisa tahu ya. Tadi kan Kak Adam juga udah bilang ya, crawler itu pintar, bisa nentuin sendiri. Kalau kata-kata di sini bagus, dia bisa nyocokin sama yang ada di sini. Ini berpengaruh dengan kata kunci yang ada kita cari di sini. Kalau misalnya kita cari Ecostek yang lain, itu bakal keluar juga ini lagi. Nah, ini di sini ada informasi tentang alamat, kayak gitu-gitu ya, ada ulasan juga. Nah, dampak pengaruh SEO itu apa sih? Kalau kita nyari ini nih, ini bakal dikuasain sama kata kunci, terutama Ecostek itu sendiri ya. Ini contohnya tuh. Ada Ecostek kayak gini kata kuncinya. Bahkan Ecostek yang lain kalah ya, bisa dibilang kayak gitu. Ada isi share juga yang nggak nyambung sama link utamanya, tapi kok bisa muncul di sini. Itu lagi-lagi karena backlink. Backlink itu apa? Backlink isi share ini sangat kuat ya, mempengaruhi si Ecostek ini. Jadi ketika dicari dia juga muncul. Ini juga Raja CID, ini juga backlinknya sangat kuat. Ini karena pengaruh si Ecostek juga. YouTube juga ada, kurang lebih kayak gini ya. Contohnya. Lalu untuk mengetahui tadi kan di sini ada kata kunci ya. Terus kalau misalkan kita lihat di sini, mungkin kita bisa lihat back info ya. Nah, ini ada internal link sama external link ya. Kalau external link itu link yang kita mention lah gitu. Misalkan kita mention Raja CID, nanti di-mention balik atau enggak. Kalau di-mention balik itu terjadi namanya backlink. Nah, backlinknya kuat. Kalau internal link itu yang tadi kalian jelasin ya. Jadi saling terhubung. Nah, kurang lebih dia bakal kayak gini ya, Mas. Ada contoh-contohnya nih. Kata-kata apa yang dicari, terus keyword density-nya kayak gimana. Ada banyak ya di sini ya. Terus pokoknya kalau misalnya kalian mau ngelihat SEO kalian sebaik apa, ada error, mungkin bisa pakai ini ya. Kalau untuk yang kalau misalkan gimana sih cara mempercepat ya? Kalau misalkan tadi kan kalian juga bilang lama ya. Gimana biar kita cepat diindeks sama Google? Nah, itu dengan menggunakan ini. Namanya Google Search Console. Nah, Google Search Console ini untuk apa? Biasanya Google Search Console ini digunakan untuk mempercepat lah domain kita ya. Ini kadang tunjukin aja deh Google Search Console itu seperti apa. Nah, di sini kita bisa taruh ya website ini, salah satu website yang baru nih namanya Icit. Nah, kalau misalnya kita mau ngeliat website yang udah besar berarti namanya Raja CID. Nah, di sini bakal kelihatan nih setiap ada link baru atau apa, ini kita bisa masukin sitemapnya ya, mapnya. Jadi misalkan ternyata Alphabet Incubator buat website baru nih dengan nama Raja CID atau portal ya, contohnya kayak gitu. Itu kita bisa masukin di sini portal Raja CID / sitemapnya apa, kayak gitu. Nanti ada berapa banyak linknya di sini kedetek. Kalau misalkan udah di sini biasanya nggak butuh waktu lama sih, maksimal 14 hari itu biasanya udah muncul ya. Tapi sebelum 14 hari itu umumnya udah muncul, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini performanya ya, ada hampir 1 juta ya, biasanya tembus 1 juta. Ini berapa banyak klik kayak gitu-gitu. Ini kita bisa ngelihat ya kurang lebih tentang informasi mengenai pencarian nah gitu performanya. Kalau untuk lebih jelasnya lagi kita nggak bisa pakai Search Console sih.
Kalau mau lebih jelas lagi namanya pakai Google Analytics. Nah, kalau misalkan di WordPress ya, itu namanya pakai Yoast SEO. Kalau misalkan kalian pengguna WordPress ya, ini namanya Yoast SEO. Umumnya kita pakai ini gratis ini sebenarnya. Nanti dia bakal generate sitemap dan sebagainya gratis. Lalu kalau misalkan OJS nih ya, OJS yang sering ditanyain dan kita contoh aja ya di jurnal misalkan gitu. Nah, ini di jurnal ini salah satu SEO yang kuat juga ya. Kenapa kita nyari ini? Terus munculnya ini. Ini kita bisa lihat ya di sini di bold nih. Jadi dia bisa berhubungan, udah tahu lah gitu SEO-nya. Tapi mungkin di sini karena belum di set ya bagian Google bisnisnya, jadi belum muncul. Tapi ini udah termasuk kuat ini. Content-nya udah terbentuk, terus ada meta deskripsinya udah terbentuk juga. Lalu hampir seluruh pencariannya ini mengarahnya ke ADI ya, nyambung ya. Ini lagi berjalan sih ya. Mungkin untuk pengurusnya bisa lebih ditingkatkan lagi aktivitasnya kayak gitu untuk bikin artikel mengenai ADI ya, ADI jurnal. Nggak harus di ADI-nya itu sendiri, tapi bisa di tempat yang lain yang domain-domainnya kuat kayak ADI, kayak Pandawan, kayak gitu. Nah, jadi pengaruhnya di sini ya. Kalau misalkan kalian mau ketika dicari ini munculnya ini, itu di dalam sini juga mesti ada kata-kata kunci itu. Jadi kalau misalkan di dalam sini nggak ada kata kunci yang mau dimancing orang atau pengguna ketika nyari itu masuk ke sini, itu mesti ada kata kunci itu. Jangan sampai nggak ada. Oke, kurang lebih kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak guys? Halo. Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, Kak Adam udah nyiapin salah satu games juga sih. Kalian bisa join ya. Ada hadiahnya nih. Ada hadiahnya. Kelihatan nggak ya? Apa tuh? Wih, hadiahnya mahal nih. Ada nama. Limited edition. Ini ya hadiahnya. Ini dia. Kopi chai. Ya nggak kelihatan ya background ya. Ini udah nih. Tuh. Nah ini dia nih ya. Ini kopi chai spesial ya. Ini untuk khusus edisi sharing santuy. Nah untuk 3 besar deh ya. Atau ada yang mau nanya di sini? Untuk yang nanya mungkin langsung Kak Adam kasih nih kalau ada yang mau nanya ya. Mau tanya dong. Ada yang mau nanya atau gimana tuh tadi tuh? Iya, mau nanya. Oh, kamu mau nanya nih. Ya udah, oke, boleh Kak, lanjut Kak. Apa Kak? Oke. Wah, kayak di sidang ya. Nah, jadi gini. Dam. Iya, gitunya gimana? Oke. Tadi kan ngomongin tentang SEO ya, search engine optimization. Iya, itu ya. Ya itulah, optimize ya. Kalau kita kan di timur itu dari dulu udah pernah diajarin yang namanya inbound outbound, tahu nggak? Oh, inbound outbound, iya tahu. Ya, inbound outbound. Ini tuh Desi bilang kecabut Desi. Enggak harus ngulang. Oke, lanjut aja Kak. Gimana Kak? Maaf ini mah Kak. Kita punya SEO itu berpengaruh atau enggak, pertama itu. Nah, saat ini kan kita punya strategi adalah leveling inbound outbound yang kita juga terapkan untuk beberapa domain holding kita. Nah, apakah itu
bisa mempengaruhi secara signifikan kita punya SEO atau tidak. Misal kayak gini kan ID jurnal ya, ID jurnal. Nah, di dalam ID jurnal itu kita tempelkan di link orang lain atau di website orang lain. Otomatis apakah bisa secara signifikan cepat untuk bisa nongol di halaman pertama kayak gitu. Oh iya iya. Nah, terus kaitannya juga dengan TAG ya, TAG. Iya tag. Biasanya kita dulu-dulu ya, dulu-dulu waktu jadi mahasiswa gitu. Cara curang untuk bisa menjadi di halaman pertama bagaimana? Pada saat kita membuat sebuah artikel, kita menggunakan yang dinamakan TAG. Ya, apakah itu juga cara yang dirasa cukup signifikan untuk meningkatkan kita punya punya eh, muncul di halaman pertama kayak gitu. Nah, itu aja sih. Coba dijelasin. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa sekali. Kayak lagi di sidang ini rasanya. Mau disidang lagi nggak? Oke, jadi yang pertama itu tadi ya inbound outbound ya. Seperti yang udah ada jelasin kali ya sebelumnya. Itu kan ada yang namanya backlink ya, backlink. Jadi kita kayak nyebut website orang lain yang kayak mention lah gitu. Terus dia mention balik ya, kayak gitu kan kurang lebih. Kalau misalkan yang website yang kita mention itu SEO-nya bagus ya, dia udah di peringkat 1 lah gitu. Itu biasanya punya peningkatan yang luar biasa gitu buat domain kita. Apalagi kalau misalkan domainnya baru ya. Tapi kalau misalkan domain yang kita mention ini ternyata SEO-nya juga lemah nih, sama kayak kita gitu lah, sama-sama lemah. Itu biasanya pengaruhnya nggak terlalu banyak ya, sedikit lah gitu. Nggak bikin tiba-tiba meningkat pesat gitu. Kalau tadi kan contohnya kayak isi share atau apa itu kan udah raksasa ya gitu ya. Itu bisa ningkatin, bantu gitu loh. Bahkan halaman ini biasanya nanti munculnya tentang si apa yang kita cari gitu. Itu untuk yang inbound outbound ya. Jadi mesti diperhatiin juga kalau misalkan mau inbound outbound utamain domain-domain itu domain yang kuat ya. Bukan domain yang kayak domain-domain baru yang baru dibeli kayak gitu-gitu. Itu biasanya masih lemah sih, bahkan belum terdeteksi sama Google ya. Kalau bisa udah kuat nih, kita juga bisa manfaatin sih kayak IG gitu-gitu. Nah kalau misalkan untuk tag ya, tag itu masuknya sebenarnya masuk ke meta tag juga sih, atau keyword ya. Biasanya kita kalau tag itu dulu inget banget sih di Cermi itu kayaknya keyword ya kayak gitu ya. Misalkan tag hashtag apa kayak gitu kan ya. Nanti dicarinya mudah. Ya, betul. Itu, Pada itu saat mas. kita sematkan tag apa gitu, misalkan menulis ini gitu. Pada saat kita nanti cari ke Google, misalkan apa gitu muncul, misalkan kayak Kahap, ada kopi Alahap. Pada saat di searching kopi Alahap itu muncul di halaman pertama, misalkan seperti itu. Itu karena tag biasanya bermain di situ. Sebenarnya ada hashtag atau enggak itu nggak berpengaruh sih sebenarnya ya. Tapi itu dianggap sama crawler tuh kata kunci, itu keywordnya. Mungkin karena tag itu ada banyak kali ya, sering di setiap halaman kayak gitu-gitu, atau rajin lah gitu diupdate dengan tag-tag itu. Jadi menurut si crawler, oh ini kata kuncinya nih. Jadi ketika dia datang nih ke misalkan ke website link halaman pertama nih, punya Kahap nih nomor yang pertama, ternyata ada tag ini, terus yang kedua ada tag ini juga, yang ketiga ada tag ini juga. Jadi dia kayak bikin suatu map gitu yang isinya tentang si kata kunci itu, karena dia sering nemuin kata kunci itu. Jadi si crawler tuh gimana ya, dia tuh kayak punya artificial intelligence juga sih, bisa ngedetek itu. Jadi kata kunci yang ngaruh kayak gitu tuh bakal tampilin sama dia nanti di halaman yang paling atas kayak gitu. Ini Adi ini kayak gini nih, termasuk ini nih kata kuncinya yang di bold nih Kak, kelihatan kan ya nih. Nah ini sebenarnya nih kalau misalkan itu mah tag sih, nyambungnya ke sini juga sih. Kalau misalkan hashtag Adi Jurnal nanti yang muncul ini juga. Ini dia ngedetek kenapa muncul ini meta tag ya, karena berdasarkan si crawler dia udah sering masuk ke sini, ternyata kata kuncinya ini. Sebenarnya ini bisa dimainin juga sih, maksudnya bisa diatur lah gitu. Tapi kalau misalkan nggak diatur juga, nanti si bot itu bakal nyari yang paling banyak lah gitu, yang unik kata-katanya. Dan menurut dia itu ini kata-katanya
cocok gitu dijadiin kata kunci kayak misalkan hashtag 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 kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih Kak jawabannya. Oke, jadi nggak Berpengaruh terlalu lah gitu. berpengaruh. Kalau misalnya ada hashtag tag kayak gitu, itu nggak terlalu berpengaruh, tapi karena ada kata kunci dalam situ itu pengaruhnya besar sih Kak. Karena jadi pengulangan gitu. Misalkan Kahap hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3, dia ketemu terus, nah lama-lama itu bakal di mapping sama si crawlernya dan itu ningkatin website kita gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, thank you Adam. Oke, sama-sama. Ada lagi, ada lagi. Oh iya Kahap, ini dapet pecah ya. Aduh lupa. Oh my god, oh my god, thank you so much. Ya, oke, masih Notice masih me ada, masih much. ada guys, tenang-tenang, masih ada 2 ya. Oke, mau ada yang pertanyaan lagi atau mau game saja nih? Oh, mau nanya dong. Aku Ih, mau siapa nanya. tuh? Mau tanya tuh. Oh, orang lain. Dua-dua Agung tuh. Agung, Aduh, Agung. dua-duanya Agung. Agung Rizky, Agung Yudo. Siapa dulu nih? Agung Yudo, Gung, Agung buruan, Yudo. Gung. Aduh, ini siapa dulu? Nggak ngeliat lagi yang pertama siapa? Ya udah tanya kenapa? Ya waktu itu aku pernah bikin artikel, terus udah pernah aku masukin di webmaster gitu. Itu kenapa yang kadang artikel aku masuk tuh ke dalam search engine-nya, tapi kadang juga nggak masuk. Dan kedua juga pertanyaan aku, emang kalau algoritma si SEO ini berubah-ubah nggak sih kayak Instagram gitu-gitu loh? Berubah-ubah nggak gitu? Kalau ini langsung dijawab aja kali ya. Kalau algoritma Instagram biasanya lebih aktif sih dibandingkan si crawler ya. Kalau crawler ini biasanya dia bakal ngunjungin lagi ya. Rutin tuh biasanya setiap minggu atau dia bakal kayak apa ya? Kayak cek secara besar-besaran itu tiap 6 bulan sekali. Dia bakal indeks ulang lagi semuanya di website itu. Dia bakal ngirimin bot banyak. Nah, kalau misalkan tiba-tiba artikel tadinya muncul tiba-tiba hilang lah gitu ya, atau postingan tiba-tiba hilang, itu berarti ada yang ngalahin artikel kita lah gitu dari segi SEO-nya. Kata kuncinya dia ternyata lebih kuat, atau dia ditemuin tag-nya lebih banyak, atau dia ternyata backlink-nya lebih kuat kayak gitu. Tadi tuh yang inbound outbound. Jadi punya kita kalah, bakal nggak ke indeks atau gimana. Atau bisa juga ya penyebabnya itu gara-gara website error 404 kayak gitu, keseringan down atau lemot. Itu jadinya si crawler tuh nggak mau indeks lagi, nggak mau datang lagi gitu loh. Dia datang lagi nanti kalau misalkan 6 bulan lagi atau 3 bulan lagi kayak gitu. Jadi pastiin sih websitenya tetap tetap terus aktif. Terus artikelnya juga jangan cuma satu artikel ya. Kalau misalkan buat website nih pengen SEO-nya naik nih, itu websitenya mesti aktif gitu loh. Aktif dalam kata bikin bikin artikel baru kayak gitu. Kata kuncinya juga nggak harus kata kunci tentang kayak Adi Jurnal nih. Bikin artikel Adi Jurnal, besok Adi Jurnal lagi, nggak harus kayak gitu. Artikel informasi juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Itu buat ningkatin si SEO-nya juga. Artikel informasi tentang ini atau berita atau apa itu nggak apa-apa. Jadi mesti aktif gitu loh. Website-nya jangan sampai nggak aktif. Kalau dia cuma pas di scan isinya masih itu aja, masih error di situ-situ juga, dia nggak bakal bertahan sih di juara satu biasanya, pasti bakal geser. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, thank you Kak Adam. Oke, thank you nih buat Agung juga ada ya. Satu chai ya. Oh ya nih games deh, terakhir deh games ya. Udah ya pertanyaannya udah nih. Ki jangan nanya Ki. Takut ya kayak di sidang ya. Kan Iya nih. harus satu lagi biar jadi kayak ada 3 penguji gitu. Wah, parah nggak ada. 3 penguji. Udah ada game satu lagi nih. Nggak keburu nih. Udah mau habis. Ya udah sebentar guys, sebentar. Gamesnya ya tadi ini 6. Oke, mungkin ada yang pernah pakai quizzes kali ya. Nah, ini Kak Adam nih udah ada bikin pertanyaan nih pakai quizzes nih. Oke, yuk. Ini oke, udah kelihatan belum? Oke, yuk join yuk guys, yuk join. Ini pakai quizzes guys. Nih link linknya ya kasih. Masih ada satu chai lagi ya untuk pemenang nih di game ini nih.
kodenya ini dikirim ke chat ya. Langsung ada yang join tuh Eva tuh. Oke, yuk join yuk. Waduh, ke chat. Mana nih yang lain nih belum pada join nih? Udah banyak tuh, banyak. Mana Nesti? Katanya mau join Nesti. Yuk kita mulai yuk. Nah, udah banyak nih. Fonda selalu beda. Kira-kira selalu ceria itu. Hah? Nesti. Oh, ada Nesti double. Itu Yusuf si Fonda backgroundnya. Waduh. Ngajak perang nih, Big Boss nih ngajak perang nih emang nih. Backgroundnya ngajak perang sekali nih. Ayo guys, join guys, waktunya nggak banyak nih, ayo. Oke, udah mulai nih ya. Bentar. Oh iya, oke. Siapa? Miminya Els mau ikutan, Miminya Els. Kirain siapa? Masih ada sisa satu lagi nih, tenang, masih ada satu lagi. Tambah sih. Menang dulu ya, menang. Bukan Vigo ya. Udah nih, langsung play ya. Ini layarnya emang ngeblur atau gimana sih? Atau emang jaringan siapa sih yang ngeblur? Aduh. Oke. Burem ya? Burem banget ya? Iya, nggak kelihatan pertanyaannya nanti tulisannya. Aduh. Kok burem sih? Oh. Ya udah. Yang penting nanti nggak burem sih. Ya udah kita start ya. Oke, Kuy start ya, start. Kita lihat nih. Mana nih foto? Ayo semangat.
sharing belum? Ya sudah pulang ya, udah nggak apa-apa. Oke, udah kali ini ya. Udah ya? Ya udah, oke, udah kelihatan kali ya. Kita tangan aja ya. Oke, saya pindah ya. Nah, isapnya apa isap nih? Sabda nih ya. Oke, Sabda ya berarti yang dapat ya. Oke tuh. Wah, dia bener semua nih. Wah, nge-cheat nih Google kayaknya. Wah, dia tuh kan anak big boys. Iya nih, emang nih masternya juga nih dia nih. Kalau mau konsul bisa ke Sabda namanya. Wah, kan kuisnya adil. Salahnya nomor 5 doang. Lu ngetek lagi lu, Sob ya. Mana ada? Sabda nggak boleh nih Sabda. Sabda curang weh, Sabda. Nggak bisa. Gak adil. Ya udah, oke, karena Sabda yang pertama, oke, jadinya C-nya buat Sabda nih yang terakhir ya. Oke, kelihatan ya. Oke, kongres Sabda. Oke guys, udah ya, paling sampai di situ aja sharing santuy kali ini nih. Thank you ya udah nemenin, seru banget untuk hari ini, banyak yang nanya-nanya juga. Dan kalau misalkan mau konsul perihal SEO itu bisa langsung ke Kadam ya. Biasanya ada di EA ya, AMC namanya, AMC. Mejanya ada khusus tuh biasanya. Dan kalau misalkan mau tanya yang lain juga nggak apa-apa tuh. Ada Sabda, ada Isan, ada Fonda, ada Yusuf tuh pada jago-jago dia tuh. Bisa langsung tanya aja ke dia ya. Oke, karena waktunya udah habis, terima kasih banyak untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu di sharing santuy berikutnya ya. Oh iya, foto dulu guys. Tar dulu guys, foto dulu guys. Ayo foto ya. Ini kan ada yang foto atau siapa nih? Oke. Oh ya udah. Oke, 1, 2. Oh wait, belum. Tukang fotonya belum siap, tukang fotonya. Gaya dulu, gaya. lagi ya. Tukang fotonya. Oke, mantap. Thank you guys. Sampai ketemu di sharing santuy. Thank you tukang foto. Thank you Kak Adam. Tukang foto. Oke.